أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Pada hari ini adalah apa yang pernah kejadian di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat ada diceritakan bahwa pada suatu hari kira-kira pukul 9 pagi sepenggalah matahari naik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan dari rumahnya, dari biliknya, menuju ke dalam masjid beliau yang mulia di Madinah. Ketika itu biasanya ada juga orang yang sembahyang di masjid, sembahyang sunat duha. Tapi umumnya masyarakat sudah keluar dari rumahnya pagi-pagi, bekerja menurut bidang masing-masing. Yang pergi bertani, yang pergi berniaga, yang pergi mengembalakan unta atau kambingnya. Tinggallah beberapa orang saja. Beliau lihat di sudut masjid ada satu orang pemuda sedang duduk tafakur termenung. Mukanya kelihatan muram saja, menunjukkan kesedihan yang terpendam di dalam hatinya. Rasulullah mendekat kepada pemuda yang tafakur itu. Setelah dilihatnya Rasulullah datang, dia pun menengadahkan muka. Rasulullah pun bertanya, "Mengapa di saat begini engkau duduk tafakur dalam masjid dan wajahmu kelihatan ada menampakkan kesedihan atau muram gunjang? Apakah yang engkau derita sekarang ini?" Jadi pemuda tadi menjawab, "Hazanun lazimatni ya Rasulullah wa duyun." Banyak orang ini berutang. Artinya, aku ditimpa duka cita lama. Janji sudah dekat. Persediaan buat membayar belum ada. Itu yang saya menunggu di sini ya Rasulullah. Dengan senyum Rasulullah menjawab, "Sudikah engkau kalau aku ajarkan kepadamu suatu bacaan? Apabila bacaan ini, yaitu berupa doa, engkau baca pagi-pagi, dan nanti petang-petang pun engkau baca pula dengan hati khusyuk, insya-Allah hutangmu itu akan terbayar." Dan pemuda tadi
pula mudah-mudahan kita semuanya dapat pula mengambil bacaan ini menjadi bacaan kita. Kita baca pagi, kita baca petang. Apa bunyinya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasli wa a'udzubika minal bukhli wal jubni wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Sebelum kita uraikan atau kita tafsirkan artinya satu demi satu, baik kita artikan secara keseluruhan lebih dulu. Artinya ialah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau daripada ini, lalu disebut 8 banyaknya. Yang pertama, aku berlindung kepada Engkau daripada duka cita, daripada kesusahan dan duka cita. Susah dan duka cita sudah 2. Dan aku berlindung kepada Engkau daripada malas, daripada lemah dan malas, jadi 4. Dan aku berlindung kepada Engkau daripada bakhil, berat mengeluarkan uang, dan daripada pengecut atau penakut, sudah 6. Dan aku berlindung kepada Engkau daripada pengaruh berutang dan daripada kekuasaan orang lain atas diri kita, sehingga kita tidak mempunyai kemerdekaan pribadi lagi. Inilah 8 yang diminta kepada Tuhan. Moga-moga kita jangan diserang oleh penyakit ini. Karena kalau ada ini penyakit yang 8 perkara, itu kita mempunyai pribadi yang lemah. Tidak mempunyai lagi personality yang dapat tegak. Padahal dalam didikan agama kita, tempat kita takut cuma satu, yaitu Allah. Yang lain tidak ada. Yang pertama, susah. Apabila orang telah susah, pikirannya pun sudah tertumbuh, jalan untuk maju tidak ada lagi. Padahal dalam kehidupan itu, manusia tidak akan berjalan di atas jalan yang datar saja, yang bertaburkan kembang. Kehidupan itu mendaki, menurun, melereng, berenang, melalui ombak dan gelombang. Itu pasti dalam hidup. Apa yang disusahkan? Kusut, tak ada kusut yang tidak selesai. Keruh, tak ada keruh yang tidak jernih. Apabila pikiran kita telah susah lagi dulu, maka gelaplah jalan yang kita tempuh ke muka dalam kehidupan tadi. Yang kedua, kita disuruh berlindung kepada Allah daripada duka cita. Yang menyebabkan orang duka cita itu memang banyak. Misalnya, kehilangan barang yang disukai, kematian orang yang disenangi, bahaya yang datang dengan tiba-tiba, orang yang ditunggu sudah lama tidak datang, barang yang dicari tak bertemu, dan lain-lain sebagainya. Lalu tumbuh hazan, duka cita. Kalau kesusahan menjadikan soal yang kita hadapi jadi kusut, kedukaan menyebabkan
jalan yang kita tempuh jadi gelap. Nah, ini dua hal yang bisa menghambat, menjadi rintangan bagi manusia di dalam kehidupannya.